Halo, selamat siang. Nama saya Muhammad Farihardan Effendi dari jurusan Mass Communication dengan NIM 24400955525, angkatan B24. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan video VBL saya mengenai masa depan manusia menggunakan AI. Berikut adalah presentasi saya atau materi dari presentasi VBL saya mengenai masa depan manusia menggunakan AI. Teach for Indonesia, powered by Bina Nusantara, Muhammad Farihadanus Effendi, 24400955525, Mass Communication. About Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi buatan yang dapat mengikuti kemampuan intelektual manusia. AI menggunakan komputer untuk belajar dan menambah kemampuannya sendiri. Contohnya seperti ChatGPT yang sudah sangat terkenal, digunakan oleh mahasiswa dan juga para pekerja, dan juga Gemini yang bisa digunakan untuk generate foto-foto artificial atau video-video artificial. Manfaat AI dipakai untuk meningkatkan efisiensi kerja manusia, di mana AI bisa membantu untuk mencari tahu lebih dalam atau lebih detail untuk wawasan kita. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Kenapa AI menghemat waktu dan tenaga? Karena AI sangat gampang untuk diakses. Kita bisa menggunakan handphone kita atau laptop kita dan mencarinya secara online. Kita tinggal ketik apa yang kita mau, promptnya nanti dari AI-nya sendiri akan mencarikan. Nah, tiga, menjadi asisten virtual. Banyak sekarang aplikasi atau handphone kita yang sudah support AI, di mana kita hanya bisa meminta mereka untuk mengatur jadwal kita atau nge-set alarm kita untuk bangun tidur. Yang keempat, terakhir, mengurangi potensi kesalahan manusia. Mungkin di mana AI yang tadi di-generate menggunakan komputer, akan hal itu mungkin AI bisa dibilang lebih detail dan juga based on fakta yang sudah ada di internet atau jurnal-jurnal dan riset yang sudah ada di internet. Tantangan dan risiko. Yang pertama, bergantung dengan AI. Kebergantungan dengan AI bisa dibilang negatif ketika kita berlebihan. Seperti hal-hal yang simple bisa kita cari tahu sendiri, jadi kita gunakan AI, di mana kita mengurangi produktivitas kita seperti membaca buku atau mencari tahu secara langsung. Yang kedua, apakah etis menggunakan AI? Menggunakan AI itu etis ketika kita menggunakannya untuk hal yang benar dengan tujuan-tujuan yang benar. Kecuali ketika kita menggunakannya untuk menjatuhkan seseorang atau melakukan hal-hal yang berdampak buruk pada orang lain. Ketiga, resiko privasi dan security digital. Banyak sekali kasus private information kita yang tersebar luaskan karena masih belum jelasnya peraturan atau syarat menggunakan AI yang masih belum mempunyai kredibilitas yang tinggi atau value yang sudah tinggi. Akan hal itu lebih baiknya kita menggunakan AI atau kita lebih mengakurasi AI yang sudah sangat dikenal atau sudah memiliki syarat atau peraturan yang emang menjamin data privasi kita. Yang terakhir, biaya yang sangat tinggi. Mungkin untuk beberapa orang atau mahasiswa yang masih bergantung dengan uang jajan dari orang tua, banyak AI seperti ChatGPT contohnya atau Gemini yang dimana kita harus membayar monthly subscription-nya untuk mendapatkan akses yang lebih maksimal, dan mungkin itu lumayan mahal. Pro dan kontra. Yang pertama, pro, meningkatkan efisiensi pekerjaan manusia. AI memang sangat membantu ketika kita sangat kepepet atau urgent untuk mencari sesuatu yang tidak bisa kita cari di jam-jam tertentu. Yang kedua, dapat digunakan selama 24 jam. Betul, AI dapat digunakan selama 24 jam karena kita bisa mengakseskannya dengan HP kita dan internet melalui browser kita. Kita hanya tinggal mengetik dan nanti dari AI-nya akan bekerja sendiri untuk mencari apa yang kita mau. Tidak seperti mungkin perpustakaan yang ada jam operasionalnya, kita hanya bisa masuk ketika mereka lagi buka. Dan yang terakhir, memudahkan personalisasi pengguna, di mana ketika kita sudah terbiasa menggunakan AI dan sudah tahu prompt-promptnya, kita bisa mencari apa yang kita mau sesuai apa yang kita inginkan dengan jawaban yang maksimal. Kontra, mengambil pekerjaan manusia. Betul, banyak sekali sekarang pekerjaan manusia yang bisa digantikan menggunakan AI. Seperti tadi ketika kita menggunakan AI seperti Gemini,
mungkin untuk para fotografi atau videografi atau videografer yang dimana sekarang AI bisa mengenerate foto sendiri atau mengenerate video-video tidak etis. Banyak sekali kasus di mana seperti scamming atau ads yang scamming menggunakan muka orang lain untuk mempromosikan produk mereka atau jualan mereka, dan itu hal yang tidak etis karena itu menjatuhkan nama orang lain. Dan yang terakhir, gampang dipersalahgunakan oleh manusia. Akan hal itu, AI masih belum jelas untuk undang-undangnya atau peraturannya. Ketika digunakan oleh manusia, maka akan hal itu harus lebih diperketat. Dan itu kekurangannya untuk menggunakan AI. Bagaimana masa depan kita? Jika manusia sangat bergantung AI, masa depan kita akan sangat negatif. Yang dimaksud dengan negatif adalah AI akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Selain itu, kreativitas manusia tidak akan digunakan karena semuanya dikerjakan oleh AI. Betul, karena eh, banyak hal yang bisa kita lakukan sendiri untuk lebih produktif dan juga untuk mengembangkan kreativitas kita atau pengetahuan kita secara umum, digantikan dengan hanya mencari atau mengketiknya dengan AI, dan AI yang bekerja untuk mencari yang kita mau. Betul, itu efektif, tapi ketika kita berlebihan menggunakannya, itu akan mengurangi dan menghambat pertumbuhan kita dan juga kreativitas kita untuk berkembang. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membangun PPT presentasi ini. Baik, itu saja dari saya mengenai presentasi ini. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya mengenai VBL saya yang berjudul Masa Depan Manusia Menggunakan AI. Semoga materi presentasi saya membantu. Terima kasih.